Sobat Obsesi, kini Obsesi hadir dengan wajah baru. Obsesi, obrolan seru siang ini. Selamat menyaksikan. Acara ini didukung oleh Tangkeleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dalam program Obsesi Seru untuk episode kali ini yang selalu kami menghadirkan tokoh-tokoh hebat masih dari Universitas Negeri Padang, yang pada episode ini kami menghadirkan tokoh muda dari Universitas Negeri Padang, Dr. Yul Henry MC. Selamat siang Pak Yul Henry. Selamat siang Prof. Anda tampaknya tokoh muda ya dari Universitas Negeri Padang ya. Berasal dari pedalaman Pasaman. Iya, betul Prof. Saya dari Pasaman. Pasaman ya. Ya. Dari pedalaman, bagaimana Anda memotivasi dan meyakinkan diri untuk meraih sukses seperti ini? Karena Anda mungkin teman-teman banyak yang udah karena pedalaman lah ya namanya ya. Iya. Bagaimana? Iya, mungkin ini cerita untuk anak-anak muda kita ya. Saya itu kampungnya jauh, paling ujung perbatasan antara Riau dan Sumatera Barat. Jadi antara 50 kota ada Riau, di arah 50 kotanya ada namanya Gelugur. Dan di arah Pasaman namanya Raung Mapak Tunggul. Sekarang pada masa itu mobil masuk? Pada masa itu kita masih jalan setapak. Satu hari perjalanan. Memang pedalaman ya. Ya, pada masa SD ya. Ya, masa SD. Jadi masa SD itu kita harus berjalan satu hari dari kampung ke SD, lalu kemudian menetap di rumah keluarga di luar. Berarti SD-nya tidak di kampus sendiri ya, sudah. Ada juga SD di situ, tapi kan gurunya tidak full di situ. Jadi ada yang layanannya belum begitu bagus pada masa itu karena gurunya kan dari luar. Rata-rata mereka hadir 1 kali dalam 3 bulan, 1 kali dalam 6 bulan. Pada masa itu. Pada masa itu. Setelah SD melanjutkan? Sewaktu SD saya melanjutkan ke Tapus namanya. Tapus. Tapus itu kan agak di luar. Ikut dengan kakak, dengan abang. Beliau yang membimbing. Berarti sudah keluar dari daerah. Dari kampung itu, ya. Dari kampung itu. Kami waktu itu tidak seberapa sekolah. Paling hanya beberapa keluarga saja yang mampu untuk keluar. Oh iya, karena ini jauh tadi di pedalaman ya. Lalu bagaimana saya meyakinkan diri? Ya pertama karena ada figur mungkin ya. Siapa menjadi figur? Kakak saya, abang saya. Yang sudah jadi guru pada saat saya masih SD. Sudah menjadi guru ya? Iya, jadi itu figur pertama yang menjadi inspirasi bagi saya untuk maju. Berarti kan sudah melewati ya, figur guru SD sekarang sudah menjadi doktor dan konon kabarnya sudah ini juga ya, sudah melanglang buana di Indonesia bahkan sudah ke luar negeri. Iya, bagaimana gitu. Ceritanya? Iya, itu semasa kita kuliah, tentu modalnya pada saat kuliah itu kita aktif, lalu kemudian masuk dalam jaringan organisasi. Dalam jaringan organisasi itu kemudian kita dapat kesempatan untuk berkunjung ke beberapa daerah ya, dan beberapa negara ya. Dan waktu kuliah juga kalau kita aktivis kan biasa diundang oleh organisasi lain atau organisasi di luar kampus kita, sehingga kita bisa berinteraksi. Begitu. Berarti udah pernah kemana aja? Kalau di Indonesia hampir di seluruh provinsi ya dikunjungi. Ada beberapa provinsi yang belum itu, Kalimantan Utara yang baru. Kemudian Maluku. Luar negeri juga katanya. Luar negeri ya gitulah. Luar negeri itu ada program sandwich, Bro. Ada program sandwich waktu prom doktor ke Australia. Bulan, ya. Terus juga pada masa kuliah dulu, setelah kuliah, waktu S2, itu ada program persahabatan ASEAN Jepang. Program ASEAN Jepang itu ikut kegiatan sebulan di Jepang. Oke, berarti memang ini sudah melewati batas dari yang dijadikan ukuran tadi ya, guru, orang tua, kakak, kemudian sekarang sudah melewati itu sebetulnya. Jadi, Oke, baik. Berikutnya, ini kami lihat di publikasi sudah menjadi sebagai seorang aktif di perkebunan kopi. Itu bagaimana ceritanya nih? Dari dosen, kemudian ada pula di pertanian kopi. Gimana? Itu di mana? Jadi dulu orang tua saya itu petani, salah satu komoditas yang kita kembangkan kan kopi di Pasaman. Di Pasaman. Ya. Ayah saya dulu berdagang, terus sudah selesai berdagang pindah ke pertanian.
Semasa beliau memangku kepentingan Imam Nagari, lalu kemudian dia buat kebun kopi di kampung. Pada saat itu saya berpikir kopi pada saat itu kok harganya murah, padahal kopi di sini mahal. Oh ya. Kenapa Berarti yang itu? murahnya Di kampung. Itu bagaimana ceritanya? Jadi pada saat itu kopi itu murah dan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Lalu ketika kita berjalan ke Lampung, kita lewati kopinya rendah dan lebat buahnya. Ini ada apa kan itu kan, itu menariknya. Terus kopi itu dilihat di pasaran mahal, sementara harga kopi masyarakat murah. Lalu kita pelajari, oh ternyata ada beberapa yang menarik untuk dipelajari di kopi. Kenapa dia tinggi? Ternyata tidak dirawat. Tidak Pohonnya dirawat. itu, semestinya kan dirawat, dipangkas, terus disambung. Disambung dengan sambung pucuk, sehingga dia melebar ke samping, tidak ke atas. Jadi tidak tidak sulit untuk panen. Kalau biasanya kita kan manjak kopi itu, ternyata itu tidak dirawat. Pada umumnya orang kampung kita tidak merawat kopi. Sementara di sana mereka rawat kopi. Jadi panen kopi itu tingginya maksimal 160. Batang kopi. Jadi tidak susah mengambilnya. Berarti ini dari sudut pandang ekonomi juga ya, saya sudah kalian Pak Yul Hendri. Iya, jadi kan pertama efisiensi untuk panen. Tidak efisien sehingga masyarakat meninggalkan kopi, pindah ke coklat, pindah ke kawit, pindah ke serai wangi sekarang. Serai wangi. Ya. Padahal sebenarnya komoditas itu kan permintaannya selalu bertambah terus. Apalagi sekarang lagi booming kopi, itu satu. Yang kedua proses, dilihat di proses kenapa kita minum kopi di kafe itu harganya 30.000, 50.000, bahkan 100.000. Itu satu gelas kan berapa ons? Kecil kan. Padahal harga di kampung kita 17.000 per kilo. Ya kan? Kalau kita hitung-hitung harganya kalau pakai diseduh atau disiapkan dengan tepung itu harganya 80 sampai 400.000 per kilo. Nah, itu yang mau kita pelajari itu, Bro. Jadi di situ menariknya kopi. Lalu menarik yang ketiga, dulu tahun 2000-an saya itu di kampung saya khususnya di Pak Tunggul, Tunggul Selatan itu. Saya dulu pernah membawa coklat sehingga petani menghilangkan kebun kopinya, mengganti ke coklat. Ternyata coklat sekarang banyak buah hitamnya, daunnya banyak, busuk. Daunnya banyak, terus buahnya busuk. Produktivitas rendah. Walaupun sebenarnya secara statistik produktivitas coklat lebih tinggi dari kopi, tapi karena tadi masyarakat tidak merawat pohonnya, akhirnya kebun coklat jadi turun harganya, produktivitasnya. Lalu yang ketiga ternyata kebun coklat itu tidak cocok ditanami dengan jarak yang terlalu jauh dari rumah. Kalau jauh dari rumah, 500 meter dari rumah, akan dimakani oleh berbagai macam. Banyak musuhnya. Ada tupai, monyet, segala. Kalau gerombolan monyet atau kera itu datang ke kebun coklat itu, habis seketika itu diturunkan. Karena kan monyet pesta pora menurunkan buah. Berarti ini adalah pertanian yang juga dilihat dari sudut pandang keilmuan ini. Jadi itu menariknya, Bro. Jadi menarik kopi itu kita ingin mengembalikan sebagian lahan itu ke kopi. Tapi memang sulit karena sekarang itu masyarakat lagi tren menanam serai wangi. Serai wangi sekarang ya. Tapi serai wangi juga menimbulkan problem, Bro. Problemnya pada lingkungan. Ketika musim hujan datang, hujan cepat air cepat mengalir ke air cepat besar, tapi pada musim kemarau air cepat hilang. Itu problemnya. Sobat Obsesi, beliau Dr. Yul Hendri MC sekarang adalah wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi untuk periode yang kedua. Tampaknya karena keahliannya di bidang ekonomi, masalah pertanian juga dikaitkan dengan ekonomi. Pak Yul Hendri, kalau ditanyakan keilmuan atau bidang keahlian sebetulnya apa nih? Ini ke pertanian, ekonomi, seperti apa ini? Ya, kita itu kan sebenarnya pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi itu bagaimana membelajarkan warga atau masyarakat atau mahasiswa atau siswa kita bisa berperilaku secara efisien. Ya kan, komoditas atau sektornya macam-macam, ada pertanian, ada industri, ada jasa. Jadi kebetulan kita lihat di masyarakat kita itu kan banyak pertanian, khusus di kampung saya banyak komoditi itu bagus sebenarnya nilai jualnya, tapi karena masyarakat tidak punya ilmu dalam mengolah pasca panen, sehingga akhirnya
harganya murah. Misalnya pinang, coklat tadi, Ya. kopi, karet, ya kan. Beberapa komoditi itu harganya mahal di pasaran dunia, di pasaran lokal, tapi harga di lokalnya murah. Kenapa? Karena ternyata kualitas komoditas itu tidak disentuh dengan pengetahuan cara itu ya. membuatnya. Di situ pendidikan ekonomi. Iya, pendidikan ekonomi di situ ya. Gitu. Kalau yang orang pertanian hanya sampai Iya. tidak ada kelanjutan proses itu tidak dilihat gitu ya. Kita di situ mau masuknya di situ, Bro. Iya. Bagaimana mencoba untuk meyakinkan penduduk masyarakat dengan pembelajaran ekonomi agar mereka membuat produk itu dengan pengetahuan. Nah, Iya, sekarang sumber ilmu kan banyak, Bro. Iya, banyak. Banyak, Google, Iya, banyak, YouTube, ya. segala macam, banyak yang bisa. Ya, itu tapi menyentuh masyarakat membuat produk dengan ilmu. Itu Pak Yulhandi juga mengajar kewirausahaan. Itu Iya. Di ke mahasiswa diterapkan atau disampaikan? Iya, saya dulu pernah ikut pelatihan dari pembiayaan dari ADB itu ke utara Malaysia. Di Universitas Kebangsaan Bahasa Malaysia. Untuk untuk mengembangkan kewirausahaan mahasiswa, dan sekarang mengampu mata kuliah kewirausahaan juga. Di level mahasiswa juga saya coba ya lakukan ini. Kita lakukan bazar, kita lakukan ini tadi mempelajari komoditas unggulan kampungnya. Kampungnya mereka coba pelajari. Saya pergi ke beberapa daerah kampung-kampung mereka itu mahasiswa, ada mereka Kerinci. Lalu saya jelaskan ke mahasiswa itu. Ini yang saya maksud di kelas. Saudara pelajari komoditas unggulan kampung saudara. Lalu kalau dia surplus, bagaimana persoalannya di situ? Kadang-kadang mahasiswa ini setelah tamat baru sadar, oh ini yang Bapak maksud waktu di kelas dulu, Pak. Jadi itu kemarin saya Kerinci. Ya, Kerinci. Ada kopi. Kopi itu harganya di situ 19.000. Yang robusta. Ya, robusta ya. 19.000 per kilo. Lalu saya bilang, bagaimana caranya agar kita bisa menaikkan harga dari 19.000 itu ke 40.000? Nah, kita petik merah, kita olah greenhouse, kita buat greenhouse-nya, Prof, di Kerinci itu. Tapi tidak tahu apakah dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke. Ada hal yang perlu juga kami gali nih. Pak Yulhandi dipercaya loh di waktu proyek ADB itu sebagai bendahara PMU ya. Itu bagaimana ceritanya proyek yang sebesar itu dipercaya, diberi amanah untuk bendahara itu, bagaimana itu ceritanya? Jadi waktu itu bendahara itu beberapa kali berganti, mungkin diusulkan nama ya. Dan terakhir saya pulang bertemu dengan Pak Rektor waktu itu, Pak Ridi. Pak, katanya Yulhandi kamu kan sudah selesai kuliah, urus tuh proyek ADB. Terus saya bilang, Pak, nggak ada kegiatan yang lain, ini kan risikonya besar. Pesan beliau, yang penting taat azas, patuh pada aturan, insya Allah selamat. Jangan macam-macam di situ. Dan jaga nama baik di situ katanya gitu. Jangan cari sesuatu yang lain dari program itu. Itu awalnya, Prof. Saya diminta oleh Pak Didi, Prof. Z Mawardi ya, untuk menjadi bendahara di situ. Sebenarnya awalnya saya juga khawatir karena zaman-zaman sekarang kan. Ya, tapi kalau tabraknya ekonomi ya, iya, ekonomi bisa. Tapi gunakanlah ilmu katanya, jangan melanggar aturan untuk di situ. Sehingga amanah itulah yang dijalankan ya. Dijalankan awalnya itu. Oke, Sobat Obsesi, Pak Yulhandi ini aktif di berbagai organisasi juga di luar. Kami menemukan juga aktif di Nahdlatul Ulama. Nah, itu sebagai apa sekarang? Sekarang pengurus wilayah, sekretaris pengurus wilayah NU Sumatera Barat. Dulu beberapa prode di Lembaga Pengembangan Ekonomi NU. Terus aktif di Bendahara Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Ya, Nahdlatul Ulama ya. Terus terakhir di wakil sekretaris NU sekarang. Dulu sebenarnya yang mengajak kita di NU itu almarhum Husni Kamil Malik. Oh ya, Pak Husni ya. Husni Kamil Malik. Ya. Terus almarhum Dr. Dasril. Kita doakan beliau ini ya. Masuk surga keduanya. Beliau berdua itulah yang ngajak saya bergabung di NU ya. Walaupun di waktu di Jawa Timur saya sering main di pesantren ya, kayak Banyuwangi ada. Waktu kuliah S3 kuliah di Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. Di situ kan basisnya NU. Ya, basisnya NU. Saya sering main di pesantren-pesantren sampai ke Banyuwangi. Ada teman saya namanya Pak Supriyanto. Beliau itulah yang ngajak saya ke pesantrennya NU.
Terus pembimbing saya kebanyakan kan Banyak NU. kan ya. Oh, berarti dulu, tapi dulu terlibat di HMI di Sumatera Barat. Nah, Ah, itu iya. bagaimana ceritanya? Ini masih ada kami atau apa gimana? Ya di masa organisasi mahasiswa, Ah. dulu saya aktif di himpunan mahasiswa Islam. Hmm. HMI itu kan dia tidak mendasari pada sebuah aliran, apakah itu Iya, dia bergabung macam-macam. tidak beraliran satu mazhab, Tidak gitu ya. mazhab, dia Tidak macam-macam ya. Dia macam-macam. Iya. Boleh setelah di HMI itu bisa bergabung ke Muhammadiyah, boleh bergabung ke Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya bergabung di Nahdlatul Ulama setelah di HMI. Tapi di struktur HMI sebenarnya saya tidak terlalu sampai tinggi, Pak. Di HMI ya. Ya. Sampai di hanya ketua komisariat saja di IKIP Padang. Ketua komisaris ke Padang ya, HMI. Tetapi di kegiatan-kegiatan fungsionalnya, di training, kemudian di kegiatan-kegiatan di Jakarta itu banyak terlibat atau ikut serta di kawan-kawan HMI. Nah, itu. Okay. Terus di terakhir menjadi sekretaris wilayah Korp Alumni HMI di Sumatera Barat. Itu mungkin karena dulu di UNP kan pernah jaya HMI terus mati, hilang. Pada masa hilang itu ada seseorang yang ngajak saya untuk membesarkan kembali HMI. Dulu masa untuk Pak Jamil Bakar kan dulu beliau yang membesarkan HMI di IKIP. Terus mati, sampai mati, akhirnya saya kembali menghidupkan dan mulai ada komisariat di Padang. Itu dia. Yang di Padang ya. Sobat Obsesi, beliau hampir sama dengan yang Prof. Yasri pada episode sebelumnya. Prof. Yasri Ketua Koperasi Mahasiswa IKIP Padang pada masa itu yang pertama. Dan kalau tidak salah, Bapak Dr. Henry MC dulu waktu mahasiswa juga pernah menjabat Ketua Koperasi Universitas Negeri Padang. Iya. Itu tahun berapa? Itu saya dulu tertarik di koperasi itu sejak sekolah waktu SEMEA dulu. Benar, latar belakangnya ekonomi juga ya. Tapi nggak sempat menjadi pengurus OSIS, tapi Kopsis ya, koperasi siswa. Tapi saya gabung di koperasi OSIS. Saya ketua OSIS dulu, wakil ketua dan ketua OSIS. Terus semasa sekolah itu ada obsesi saya yang tidak kesampaian menjadi pengurus Kopsis. Makanya kemudian ketika mahasiswa ada koperasi mahasiswa, saya gabung dengan koperasi mahasiswa. Jadi itu sampai tahun 2000 dan sampai di pengurus pusatnya di Jakarta, di Kopindo Jakarta. Dan sampai juga sekarang juga di Kopindo gitu ya. Kopindo Koperasi Indonesia ya, sampai di Dewan Koperasi Indonesia. Dewan Koperasi Indonesia juga. Itu Pak, itu obsesi dari sekolah gitu. Menjadi pengurus. Jadi saya pernah praktek di koperasi sawit perintis di Simpang 4. Lalu saya bilang pengurus, Pak, bagaimana caranya jadi pengurus koperasi? Saya ingin sekali jadi pengurus koperasi. Waktu itu. Alhamdulillah ketika obsesi saya sekolah itu tidak kesampaian, waktu kuliah kesampaian. Jadi sebuah obsesi. Jadi ketika saya di sekolah punya obsesi ingin jadi pengurus koperasi, akhirnya jadi pengurus koperasi. Pada masa pengurus koperasi itu kita obsesi menjadi pengurus Kopindo Jakarta. Akhirnya kesampaian obsesi itu. Pada saat menjadi pengurus Kopindo punya obsesi masuk ke Dewan Koperasi Indonesia, akhirnya kesampaian. Jadi itu semuanya obsesi itu. Iya. Sobat Obsesi, ternyata dari bincang-bincang dengan Bapak Dr. Henry ternyata. Tapi ada satu lagi, Prof. Penting, ya? Satu lagi yang belum mengikuti Prof. Iya. Mengikuti Prof. Menjadi profesor itu obsesi sekarang. Oke. Kemudian sebagai pernah menjadi ketua koperasi mahasiswa, ini bagaimana pandangan Pak Henry sebagai mantan ketua koperasi mahasiswa untuk di perguruan tinggi atau khususnya di Universitas Negeri Padang atau di Indonesia secara umum? Bagaimana perkembangannya di teknologi digital ini, atau memang koperasi mahasiswa sudah kehilangan nyawa atau bagaimana? Iya. Saya sekarang masuk juga pembina koperasi mahasiswa di UNP. Memang kendala kita sekarang karena bisnisnya biasanya retail, toko, penyediaan langsung ya. Pelayanan langsung. Sekarang berpindah dari pelayanan langsung itu ke Kopit. Nah, sekarang Kopma dan koperasi relatif hampir collab. Hampir collab nih. Banyak barang-barang yang sudah hampir jatuh tempo. Ya kan? Yang tidak bisa dijual karena nggak bisa dibuka kampus. Termasuk juga koperasi secara nasional mulai tapi juga ada beberapa koperasi yang tumbuh, bisnisnya tumbuh. Ada beberapa kawan-kawan yang buat koperasi digital itu mulai tumbuh.
kalau mereka mampu beradaptasi pada lingkungan yang berubah ini dengan menggunakan teknologi, mungkin sebagian koperasi nanti akan kembali jaya. Ya, tapi harus menyesuaikan dengan teknologi digital sekarang. Harus menyesuaikan dengan teknologi digital, kalau enggak mati. Ya, karena mahasiswa kita lihat sekarang untuk membeli suatu produk, dia tidak perlu lagi ke koperasi, dia pakai ini sampai di rumah barangnya. Iya. Ketika dunia dalam genggaman kan, itu problem. Tapi ada beberapa sekarang koperasi yang nasional itu sudah membangun aplikasi untuk koperasi digital. Ya, berarti. Tapi memang teman-teman itu mencoba untuk masuk ke misalnya beberapa sektor, tapi ada hambatan, Bro. Misalnya sektor keuangan. Ya. Sektor keuangan itu kan ada undang-undangnya tersendiri. Koperasi di undang-undang lain, undang-undang koperasi. Ini sektor perbankan di undang-undang lain. Oh, berbeda ya. Ya, jadi ada kendala di situ. Kendala dalam hal perizinan dan lain-lain. Karena koperasi kan akan melayani anggotanya. Ya. Anggotanya saja. Untuk masyarakat tidak boleh karena itu ada memang dalam undang-undang seperti itu. Ada undang-undangnya yang mungkin perlu ada perbaikan undang-undang koperasi dan undang secara umum. Topik penelitian Pak Yulendi terakhir ini atau yang dianggap dianggap membanggakan atau spesifik menurut Pak Yulendi apa terakhir ini? Ya, sekarang ini lagi berjuang, Prof, untuk menuju profesor itu kan lagi berjuang. Mencari topik yang menarik, yang punya kontribusi keilmuan. Sekarang yang saya coba susun itu adalah tentang bagaimana mengembangkan skill mahasiswa ini di masa pandemi itu punya tadi yang sekarang lagi tren kan, punya 4 skill, 4 CS tuh. Skill super skill 4P21 itu. Komunikasi, kolaborasi, critical thinking dan creativity. Mendorong itu. Jadi bagaimana cara mendorong mahasiswa untuk punya kemampuan itu? Apa model belajar yang cocok untuk meningkatkan kemampuan 4CS tadi? Komunikasi, kolaborasi, critical thinking dan creativity. Ini saya coba. Sekarang lagi meneliti tentang misalnya sebelum disarankan oleh Pak Menteri tentang project based learning ya. Project based learning. Saya dulu sudah dapat penelitian sebelumnya sudah kontrak tentang bagaimana project based learning diterapkan untuk meningkatkan 4CS tadi itu. Oke, berarti obsesinya profesor ini menjadi obsesi terbesar terakhir ini ya. Jadi obsesi terbesar. Oke, ini terakhir kita lihat penelitian S1, S2 dan S3-nya tentang pendidikan ekonomi atau tentang ekonominya? Agak zigzag, Bro. Zigzag. Dulu tentang akuntansi, bagaimana penerapan akuntansi di koperasi. Lalu di S2-nya bagaimana pola pengolahan tanah ulayat. Tanah ulayat. Tanah ulayat itu kan tanah ulayat banyak konfliknya. Bagaimana cara agar tanah ulayat itu bisa mengkuatkan keberdayaan masyarakat. Pada S3 bagaimana membangun sosial kapital dan human kapital untuk kesejahteraan rumah tangga. Tapi ada kaitannya. Ada kaitannya ya. Ekonomi. Gitu. Ini terakhir buku yang membanggakan sudah terbit karena ada beberapa buku ya. Tapi yang dianggap membanggakan buku yang mana? Rasanya belum ada, Bro. Jadi ini suatu obsesi, Bro. Tapi beberapa buku kan sudah ada ya. Beberapa buku sudah diterbitkan. Cari topik ataupun yang bisa menembus pasar ya. Ide kita ya, itu yang belum dapat. Ada beberapa buku, dan 4 buku yang sudah terbit. Tapi belum ada yang booming. Oke. Jadi itu mungkin sebuah obsesi juga itu, Bro. Jadi ketika masuk di UNP itu obsesinya itu nulis. Nulis. Dan buat buku. Hanya itu sebenarnya, Bro. Bukan mengurus proyek. Ya karena bidangnya keadaan ekonomi ya. Mungkin itu dipercaya, diberi amanah. Sobat Obsesi, ini pertemuan kita pada episode kali ini dengan tokoh muda yang hebat dari pedalaman Pasaman yang sekarang sudah melalang buana di Indonesia, kemudian juga sudah sampai ke luar negeri yang tidak terbayangkan, tetapi jelas ada obsesi yang tinggi karena ada lingkungan yang bagian pedalaman, tapi harus berjuang pada diri Bapak Yul Henry. Itu barangkali mudah-mudahan pertemuan kita dengan Bapak Dr. Yul Henry MC, dosen Fakultas Ekonomi yang juga wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi untuk periode yang kedua, bermanfaat bagi kita semua.
pemirsa, sebelum kita tutup bincang dengan Bapak Dr. Yohendri MC, dosen Fakultas Ekonomi yang juga wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada saat ini kami ucapkan terima kasih kepada Tangkelek yang sudah mendukung program ini, dan kami akan memberikan cenderamata atas dukungan Tangkelek kepada program Obsesi kepada narasumber kami pada siang ini. Kami persilakan Pak. Terima kasih Bro. Terima kasih Tangkelek. Mantap Tangkelek Jaya. Terus dibuka barangkali mungkin. Ya kan, ini dukungan Tangkelek untuk program Obsesi. Alhamdulillah. Oke. Baik, Sobat Obsesi, sampai bertemu lagi pada program Obsesi episode berikutnya dengan tokoh-tokoh hebat masih dari Universitas Negeri Padang. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh Tangkelek.